Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, untuk pelajaran tematik kali ini kita masih membahas di tema 4 dengan subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku. Silakan anak-anak diambil bukunya dan dibuka bukunya subtema 2. Pada video kali ini, materi yang akan dibahas adalah yang pertama, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, makna sila kedua dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sifat dan sikap untuk para pekerja. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, anak-anak dapat melakukannya secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, untuk yang secara langsung yaitu pemanfaatan buah mangga yang dipetik langsung dari pohonnya dan langsung dikonsumsi oleh kita. Sedangkan secara tidak langsung, contohnya adalah pemanfaatan getah karet yang harus diolah dahulu, yang kemudian menjadi ban. Penggunaan teknologi modern menyebabkan pengolahan sumber daya alam saat ini terjadi lebih mudah dan cepat. Dan pada saat ini banyak sekali pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita. Akan tetapi yang perlu diingat adalah penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam juga harus tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Karena pemanfaatan yang berlebihan tentu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia selanjutnya. Contohnya misalnya pengolahan kayu. Kayu diolah oleh mesin kemudian diubah menjadi kertas ataupun diubah menjadi furnitur. Contoh selanjutnya adalah pengolahan bahan makanan. Di sini teknologi yang digunakan adalah bioteknologi dalam pengolahan makanan. Bioteknologi ini maksudnya adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi makanan seperti tempe, tahu, oncom, dan kecap. Selain itu, pengolahan bahan makanan lainnya adalah misalnya dalam pengawetan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan cara pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, dan yang terakhir adalah dengan cara sterilisasi. Coba perhatikan contoh pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sumber daya alam. Yang pertama, misalnya teknologi juga dapat digunakan dalam kegiatan menjaring ikan yang dilakukan oleh nelayan. Contohnya yaitu penggunaan perahu bermotor. Manfaatnya adalah mempercepat nelayan dalam mengarungi laut. Jika pada sebelumnya nelayan menggunakan perahu yang menggunakan dayung. Contoh yang kedua yaitu teknologi juga dapat digunakan dalam kegiatan menebang pohon. Contohnya dalam penggunaan gergaji mesin. Manfaatnya adalah tentu mempercepat kerja para pekerja. Dan contoh yang terakhir adalah teknologi juga dapat digunakan dalam kegiatan memerah susu sapi. Contohnya penggunaan alat perah hewan. Manfaatnya yaitu mempercepat kerja dan menghasilkan lebih banyak susu sapi. Berikut pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang pertama yaitu pekerjaannya adalah petani. Yang dihasilkan tentu saja padi. Dan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh petani ini adalah tanah. Contoh yang kedua, pekerjaannya adalah nelayan. Yang dihasilkan ikan. Dan sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah laut. Terakhir adalah pekerjaannya tukang kayu. Yang dihasilkannya adalah furnitur. Dan sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu kayu. Selanjutnya,
Materi yang kedua adalah makna sila dalam Pancasila. Kali ini kita akan membahas sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan dengan tali rantai. Maknanya adalah yang pertama, mengakui adanya harkat dan martabat manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia ciptaan Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian, penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil. Dan yang ketiga adalah bersikap sopan dan santun. Tidak hanya terhadap orang tua, akan tetapi untuk semua orang. Setelah anak-anak mengetahui arti dan makna dari sila kedua Pancasila, maka mulai sekarang selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan belajar, berkomunikasi, ataupun berinteraksi dengan teman-teman di sekitar kita. Kemudian, dengan beragamnya agama, suku, dan budaya di Indonesia merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri, dan anak-anak harus saling menghargai serta menghormati dan tentu saja bersikap adil kepada semua orang. Nah, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu sikap untuk para pekerja. Perlu anak-anak ketahui, tidak hanya hasil alam yang membutuhkan proses sebelum dapat digunakan. Seorang pekerja juga butuh proses yang sangatlah panjang untuk menjadi orang yang sukses. Oleh karenanya, dalam diri seorang pekerja harus memiliki sikap dan sifat yang baik agar pekerjaan yang dilakukan memberikan hasil yang baik pula. Berikut sifat dan sikap yang harus dimiliki seorang pekerja. Yang pertama adalah jujur, artinya harus berkata dan berbuat apa adanya. Yang kedua, bertanggung jawab. Di sini kita harus siap menerima kritik baik dan buruknya atas pekerjaan yang dilakukan. 3 adalah bekerja keras. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan dan tentu saja pantang menyerah. Selanjutnya adalah disiplin. Maksud disiplin di sini adalah kebiasaan mengikuti aturan atau tepat waktu dalam melakukan pekerjaan. Kemudian tidak mudah mengeluh, dan kita juga harus mensyukuri semua yang kita dapatkan atas pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Baiklah, demikian video pembelajaran kali ini. Tetap sehat dan semangat. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.